Halo guys, kembali lagi di Baca Konten Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film, berjudul Red One, film tentang petualangan, untuk mencari Sinterklaas, yang diculik. Film ini menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistis, hingga seorang hacker terjebak dalam situasi, di mana ia dipaksa untuk masuk ke dalam dunia mitologi, guna menyelesaikan masalah, yang dapat menghancurkan hari Natal. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Namun sebelumnya jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Film dibuka pada tahun 1994, tepatnya di hari menjelang Natal, di rumah Paman Rick. Di sana terlihat banyak sekali anak-anak yang sedang merayakan Natal. Mereka percaya bahwa hadiah di hari Natal adalah pemberian dari Sinterklaas. Namun ada satu anak yang tidak percaya akan hal itu. Anak itu bernama Jack O'Malley. Untuk membuktikannya, Jack kemudian mengajak teman-temannya untuk pergi ke sebuah gudang, dan menunjukkan tumpukan hadiah, yang memang sudah disiapkan oleh Paman Rick, alias bukan dari Sinterklaas. Karena Jack sudah membuat anak-anak kecewa, Paman Rick pun memarahi Jack. Disinilah terjadi adu argumentasi, di mana Paman Rick ngotot bahwa Sinterklaas itu ada. Dan karena kelakuan Jack itulah, Paman Rick memasukkan Jack ke daftar anak nakal, tingkat keempat. Lalu cerita berpindah ke 30 tahun kemudian, tepatnya di masa sekarang, di mana Jack telah tumbuh dewasa, dan menjadi seorang pelacak atau hacker solo, paling top di dunia. Di hari itu juga, Jack mendapat pekerjaan dari pelanggannya, yang meminta Jack untuk meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack lalu memulai aksinya, dengan mengambil identitas salah satu pekerja geologi, yang pada saat itu sedang santai bersama ibu-ibu. Untuk mengalihkan perhatian mereka, Jack sengaja membuat korsleting listrik, menggunakan air kopi. Setelah ibu-ibu ricuh akibat kebakaran, disitulah Jack langsung mengambil kartu identitas pekerja geologi. Jack kemudian masuk ke dalam kantor geologi, dan menyelipkan alat peretasan ke salah satu kabel akses komputer, sehingga nantinya, Jack bisa meretas semua sistem komputer di kantor ini, melalui rumahnya. Di sisi lain, tepatnya di Mall Berkah Santosa, kita diperlihatkan Sinterklaas, alias Nick, yang sedang menjalankan tugas tahunannya, yaitu menghibur anak-anak. Namun Sinterklaas satu ini beda dengan cosplayer lainnya, karena Nick dijaga ketat oleh seorang pria botak, berbadan besar, bernama Callum Drift. Di saat itu juga, ada salah satu TikToker menyerobot antrian hanya untuk selfie bersama Nick. Tentu saja Callum melarang tindakan TikToker ini, apalagi follower TikToker tersebut hanya 200 pengikut. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Callum kemudian mengawal Nick keluar dari mall. Dan benar saja, Nick bukanlah cosplayer biasa, karena ia dijemput menggunakan mobil-mobil mewah, dan dijaga ketat oleh beberapa agen rahasia. Mereka kemudian pergi ke pangkalan udara milik militer. Sesampainya di sana, Nick disambut oleh seorang jenderal, yang membuktikan bahwa Nick ini benar-benar bukan orang sembarangan. Ketika ia masuk ke dalam ruang pesawat, terungkaplah bahwa Nick ini ternyata benar-benar Sinterklaas sungguhan, di mana di situ terdapat kereta Santa yang ditarik oleh rusa terbang. Nick dan Callum kemudian naik kereta Santa tersebut, untuk kembali ke tempat asal merek, di Kutub Utara. Keduanya lalu dikawal oleh dua jet saat lepas landas. Ketika mereka sudah berada di atas awan, Nick menyebut, "Kavalame," dan seketika itu juga kereta Santa melaju dengan kecepatan cahaya. Mereka lalu tiba di wilayah Kutub Utara. Namun gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatan rusa terbang, terdeteksi oleh radar. Alhasil Jack yang pada saat itu sedang mengawasi melalui komputernya, mendeteksi gelombang tersebut, dan segera menghubungi pelanggannya, bahwa dirinya menemukan sinyal misterius. Sementara itu di Kutub Utara, Nick dan Callum tiba di markas mereka, yang tersembunyi di balik kubah sihir, yang berfungsi agar manusia ataupun teknologi tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sesampainya di rumah besar Nick, mereka disambut oleh para petugas elf, yang mengatur persediaan logistik atau hadiah untuk anak-anak, termasuk petugas Garcia, yang merupakan beruang Kutub Utara. Terungkaplah bahwa Callum ini adalah kepala elf. Nick kemudian pergi ke gym untuk melatih otot-ototnya, agar saat bertugas membagikan hadiah, asam uratnya tidak kambuh. Di situ Callum menyapa istri Nick, bernama Nyonya Claus. Setelah Nyonya Claus pergi, Callum memberitahu Nick bahwa ia berencana untuk pensiun dari pekerjaannya. Hal ini karena Callum sudah sangat kecewa terhadap hari Natal akhir-akhir ini, yang selalu diisi oleh orang-orang dewasa tidak baik, dan setiap tahunnya orang-orang nakal selalu bertambah. Nick lalu menasihati Callum bahwa mereka bekerja untuk anak-anak, dan setiap orang dewasa masih memiliki sifat kekanak-kanakan, yang tidak akan pernah hilang sampai tua nanti.
maka dari itu tidak ada bedanya anak-anak. Bersamaan dengan itu, sekelompok orang misterius yang merupakan pelanggan Jack, di Kutub Utara, dan menembus dinding pelindung sihir, markas besar Nick. Setelah dikirim titik koordinat oleh Jack, mereka pun membobol dinding sihir itu, menggunakan senjata elektromagnetik dan ternyata berhasil menembus dinding tersebut. Setelah berbicara dengan Nick, Kalem lalu berjalan ke taman, untuk menikmati indahnya malam, namun Kalem melihat bahwa lampu di menara Nick berkedip-kedip, menyadari ada yang aneh. Kalem pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi mengecek keadaan Nick, namun setelah ditelusuri mereka sama sekali tidak menemukan Nick. Ketika Kalem tiba di kamar Nick, ia melihat bahwa Nick baru saja diculik oleh sekelompok orang misterius. Tanpa pikir panjang, Kalem pun langsung mengejar kelompok tersebut, yang kabur menggunakan mobil salju. Dalam pengejarannya, Kalem kesulitan karena mobil itu menabrak sebuah bukit. Kalem lalu menggunakan perangkat canggih di tangannya, untuk mengubah mainan motor salju menjadi motor sungguhan. Ia kemudian terus mengejar para penculik, dan sengaja membuat longsoran salju untuk menghentikan mobil mereka. Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut, Kalem mendapati bahwa ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Terungkaplah bahwa Kalem tertipu, karena para penculik sebenarnya kabur menggunakan drone. Setelah kepergian Nick, Zo yang merupakan Direktur Mora, Badan Perlindungan Makhluk Mitologi, menghubungi Kutub Utara. Zo memberitahu Kalem bahwa pihaknya belum bisa menemukan pelaku penculikan, namun tim Zo berhasil mengidentifikasi seorang hacker, yang membantu melancarkan aksi para pelaku, dan dia adalah The Wolf, alias Jack O'Malley. Karena besok malam adalah hari Natal, Kalem memerintahkan Zo untuk mencari Jack secepat mungkin. Jika Nick tidak ditemukan sampai hari Natal lewat, dunia perayaan akan berada dalam bahaya besar. Keesokan paginya, Jack yang mabuk semalaman, dihubungi oleh mantan istrinya Olivia. Olivia meminta Jack untuk menjemput putra mereka Dylan, yang mendapat masalah di sekolah. Singkat cerita, Jack kemudian menjemput Dylan. Saat dalam perjalanan menuju rumah Olivia, Dylan menceritakan kenakalannya, yang mencoba meretas sistem daftar hadir sekolah. Namun ia ketahuan setelah salah seorang temannya melaporkan kelakuannya. Selain itu, Dylan memberitahu bahwa dirinya akan mengadakan konser malam itu, dan ia berharap Jack dapat datang ke konser tersebut. Setelah mengantar Dylan ke rumah ibunya, Jack kembali ke apartemennya. Namun sesampainya di sana, ia tiba-tiba dikepung oleh tentara Mora. Karena merasa terancam, Jack melawan para tentara tersebut menggunakan senjata listrik mereka, yang dapat membuat korbannya pingsan, dan membeku. Jack yang merupakan hacker profesional, dan ahli strategi, berhasil mengalahkan tentara tersebut. Ia lalu kabur melalui jendela. Namun saat masuk ke dalam gudang, Jack tiba-tiba disetrum oleh Zo yang sudah menunggunya. Jack tersadar, dan mendapati dirinya diikat. Zo mulai menginterogasi Jack, mengenai peretasan radar di Kutub Utara. Jack pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari pelanggannya, yang memintanya melacak sinyal aneh di wilayah tersebut. Selain itu Jack tidak tahu siapa pelanggannya, karena identitas pelanggan adalah bagian dari prosedur rahasia. Karena Jack tidak mau memberikan detail lebih lanjut, Zo membawanya ke markas Mora. Sesampainya di sana, Zo menjelaskan kepada Jack, bahwa Mora adalah organisasi pengawasan dan pemulihan makhluk mitologi. Mendengar kata mitologi, Jack kebingungan karena ia menganggap mitologi hanyalah dongeng. Namun ketika Jack masuk lebih dalam ke markas, ia langsung dikejutkan dengan sosok kuda api beserta penunggangnya, yang tampak mengerikan. Zo kemudian menginterogasi ulang Jack, tentang peretasannya. Zo juga menyebut bahwa Jack terlibat dalam penculikan Nick, dan untuk memaksa Jack berbicara, Kalem datang, dan menyuruh Garcia beruang Kutub Utara, untuk menakut-nakuti Jack. Di sini terungkap fakta bahwa Jack adalah anak nakal yang pernah masuk dalam daftar keempat, daftar anak nakal yang dibuat oleh Sinterklas. Jack yang merupakan hacker lepas, akhirnya mengatakan bahwa dirinya bisa mencari pelaku penculikan asalkan Kalem mau membayar 2 kali lipat dari pelanggan sebelumnya. Setelah sepakat, Jack memberitahu mereka, bahwa pelanggannya berada di Aruba. Tanpa pikir panjang Kalem membawa Jack ke Aruba. Di sisi lain, Nick tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Ia lalu dihadapkan dengan dalang penculikan, yaitu seorang penyihir wanita jahat. Si penyihir menunjukkan daftar catatan anak-anak nakal, yang dibuat oleh saudara Nick, yaitu Krampus. Catatan ini berisi daftar nama anak-anak nakal yang seharusnya dihukum. Tujuan si penyihir adalah ingin menghukum anak-anak nakal tersebut, sehingga di bumi, hanya tinggal anak-anak yang baik. Si penyihir lalu mengaktifkan sel khusus untuk menyedot semua energi kekuatan Nick. Energi itu disalurkan ke sebuah mesin, yang dirancang untuk mengkloning, atau menduplikat penjara ajaib. Yaitu bola salju ajaib, milik Krampus,
yang disebut gelas kafik ini, akan digunakan oleh Greyla untuk memenjarakan anak-anak nakal, yang ada di dalam daftar catatan nakal Sinterklas. Kita kemudian beralih Calum dan Jack, bukannya pergi ke Aruba malah membawa Jack ke toko mainan, dan mengambil beberapa mainan, seperti mobil mainan, tinju robot, dan lainnya. Setelah itu mengajak Jack ke gudang mainan, di mana pintu gudang itu ternyata sebuah portal ke toko mainan, di Aruba. Setibanya di Aruba, Calum menggunakan alat ajaib di tangannya bernama Frame ST, yang bisa membuat mainan menjadi benda nyata. Mereka menggunakan mobil tersebut, menuju lokasi pelanggan Jack. Singkat cerita, keduanya tiba di sebuah pantai, di mana Jack bertemu dengan sekelompok mafia, yang dikawal oleh Dead MC, pengawal bos mafia bantal guling bernama Ted. Calum berniat mendekati Ted, tetapi langsung dihadang oleh para pengawal. Untungnya Calum ternyata sangat pandai bertarung, ditambah ia memiliki sepatu bot ajaib yang bisa mengecilkan tubuhnya. Setelah selesai menghajar para pengawal, Calum memaksa Ted untuk memberitahukan lokasi Nicholas. Namun Ted tidak tahu apa-apa, karena ternyata Ted hanyalah perantara pelanggan, yang meminta mencarikan seorang hacker, bernama The Wolf. Ted memperingatkan Calum bahwa pelanggan utama ini sangat berbahaya, dan memiliki kekuatan magis. Bahkan namanya saja tidak boleh disebut, karena akan langsung mendengar. Calum lalu meminta Ted untuk menuliskan nama pelanggan itu di pasir, tetapi Jack dengan cerobohnya, malah menyebut nama si penyihir Greyla. Akibatnya Greyla mendengar dan langsung menggunakan kekuatannya, untuk merasuki tubuh Ted. Greyla lalu mengancam akan menghukum semua orang yang ada dalam daftar nakal Sinterklas, yang artinya hampir semua orang di bumi. Setelah keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba muncul mobil es krim dari dalam laut. Dari mobil itu keluarlah 3 monster salju, yang berniat membunuh Ted. Karena telah membocorkan nama Greyla, Calum dan Jack mencoba melawan mereka, tetapi monster salju tersebut sangat sulit dikalahkan. Salah satu monster berhasil membuat Ted membeku, dan dalam pertarungannya Calum tidak sengaja menjatuhkan hidung salah satu monster, yang langsung membuat monster itu hancur. Sementara itu, Jack menghancurkan monster kedua dengan cara meledakkan tabung gas. Jack kemudian dikejar oleh monster ketiga, tetapi Calum berhasil mencabut hidung monster itu, sebelum monster tersebut membekukan Jack. Setelah kejadian itu, Calum dan Jack kebingungan, karena tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Ted, yang sudah membeku. Calum lalu menyarankan agar mereka menemui saudara laki-laki Nicholas, yang pernah bekerja dengan Greyla yaitu Krampus. Tanpa berpikir panjang Calum mengajak Jack pergi ke pintu portal yang terhubung ke tempat tinggal Krampus. Di sisi lain Greyla mencoba menguji gelas kafik kepada seorang pria pertama, dalam daftar anak nakal, dengan mengirimkan hadiah berupa bola salju ajaib, dan saat si pria memegang bola itu, langsung menghilang, dan masuk ke dalam bola tersebut. Namun karena bola itu tidak kembali ke tangan Greyla, ia pun mengubah komposisinya, agar bola bisa kembali kepada Greyla. Jack dan Calum akhirnya tiba di wilayah Alpen, melalui portal toko mainan. Sebelum melanjutkan perjalanan Jack mendapat telepon dari Olivia, yang mengkritiknya karena tidak pergi ke konser Dylan. Setelah teleponnya mati, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil baru. Dalam perjalanan Jack membahas tentang putranya Dylan, dan mengakui bahwa ia tidak selalu menjadi ayah yang baik. Singkat cerita keduanya tiba di sebuah makam, yang terdapat portal menuju tempat tinggal Krampus. Keduanya masuk ke portal itu, dan mendapati pintu masuk markas Krampus dijaga oleh Hellhound. Untuk mengusir Hellhound Calum menggunakan mainan ayam-ayaman untuk mengalihkan perhatian. Setelah Hellhound pergi, mereka melanjutkan perjalanan. Namun Jack dengan cerobohnya, mengambil koin emas persembahan untuk Krampus, yang membuat keberadaan mereka diketahui, dan langsung dibawa ke markas Krampus. Di markas Krampus, Calum menjelaskan situasinya, dan mengatakan bahwa Nicholas diculik oleh Greyla. Sayangnya Krampus tidak peduli, dan berencana menahan Calum sebagai tahanan. Jack lalu menantang Krampus untuk bermain panco tampar melawan Calum. Jika Calum menang mereka diizinkan pergi. Krampus setuju dan pertandingan dimulai. Awalnya Calum kesulitan melawan Krampus yang kuat, namun Jack diam-diam mengambil frame ST dan menggunakannya pada lengan Calum, sehingga Calum dapat menamparkan Krampus dengan sangat keras. Mereka pun berhasil melarikannya melalui portal dengan membawa mainan ayam. Setelah keluar dari dunia Krampus, Jack tidak sengaja menyebutkan rencana Greyla yang kembali didengar olehnya. Jack dan Calum lalu melanjutkan perjalanan, tetapi berhenti ketika menemukan sebuah hadiah di tengah jalan, yang ditujukan kepada Jack. Isinya adalah bola salju ajaib,
pada saat yang sama Jack mendapat panggilan video dari Dylan yang marah karena menerima kado aneh. Jack bingung karena ia tidak mengirim apapun. Ketika Dylan menunjukkan kadonya, ternyata itu bola yang sama dari Grayla, yang langsung menyedot Dylan ke dalam bola ajaib. Melihat anaknya hilang, Jack nekat memegang bola itu. Agar bisa menyusul Dylan, Jack berpindah ke tempat Grayla bersama Dian, yang sedang memproduksi masal bola ajaib untuk mengurung orang-orang nakal. Sementara itu, Callum menghubungi Zoe dan menemukan fakta bahwa mesin pencetak gelas Kavik hanya ada di markas lama Nicholas. Mereka menyadari bahwa Grayla tidak pernah pergi jauh saat menculik Nicholas. Dengan bantuan Zoe, Callum dan timnya bergegas ke markas Kutub Utara. Di sana mereka menemukan bahwa para petugas telah digantikan oleh anak buah Grayla yang bisa berubah wujud, termasuk Nyonya Klaus. Jack meminta maaf kepada Dylan karena menjadi ayah yang buruk. Permintaan maafnya membuat bola ajaib yang mengurung mereka retak dan hancur. Jack dan Dylan pun kembali ke dunia nyata. Mereka memberitahu Callum bahwa Grayla membawa semua bola ajaib ke kereta Santa untuk disebarkan ke seluruh dunia. Namun tanpa Nicholas kereta itu tidak bisa terbang. Mereka sadar bahwa Grayla membawa tubuh Nicholas ke kereta tersebut. Callum dan Jack berhasil menyusup ke kereta Santa dan mencoba melawan Grayla, namun Grayla terlalu kuat. Dalam pertarungan, Jack melepaskan rantai rusak kutub yang membuat kereta berhenti terbang dan menjatuhkan Grayla dari ketinggian. Ketika Grayla muncul kembali dalam bentuk raksasa, Krampus tiba dengan kereta luncurnya untuk melawan Grayla. Setelah pertarungan sengit, Grayla jatuh ke tumpukan bola ajaib dan terperangkap di salah satu bola tersebut. Setelah Grayla dikalahkan, Nicholas berterima kasih kepada Krampus atas bantuannya, dan akhirnya semua petugas segera mempersiapkan Natal. Nicholas mengajak Jack dan Dylan bergabung untuk menyaksikan Sinterklas memberikan hadiah ke setiap rumah. Di akhir cerita, Jack dan Dylan menjalin hubungan yang lebih akrab, dan film pun selesai.